Ya, ada beberapa pengerjaan box culvert di bawah di kawasan ini. Nah, ini sudah selesai dan sudah dicor juga di atasnya, dan penimbunan juga sudah cukup tinggi sekali. Oh, keren, mantap. Dan terlihat teman-teman, tiang listrik yang bertegangan tinggi masih belum dipindahkan. Ya, mudah-mudahan segera dipindahkan agar tidak mengganggu proses pengerjaan tol di kawasan ini. STA atau kilometer 10 plus 150. Di sini juga sudah mulai rapi, teman. STA 9. Ya, tadi ada pelangnya tapi robek ya. Jadi kita tidak bisa lihat dengan jelas tadi. Ya, sekitar STA 9 ya kalau tidak salah ini, teman-teman. Nah, ini ada pelangnya. STA 9 plus 650. STA 9 plus 650. Nah, ini juga sudah rampung semuanya di sini. Sudah dirapat beton rigid, dipasang pagar besi pembatas, dan juga beton pembatas jalur juga sudah dimulai dicat cukup rapi sekali. Nah, ini ada konstruksi box trafik ya. Kilometer 9 plus 450. Ya, kita lihat di depan kita masih ada kendaraan truk yang membawa tanah timbunan ya, sepertinya menuju ke arah selatan ke lokasi pengerjaan jembatan ya, kemungkinan. STA 900. Oh, cukup rapi sekali. Nah, ini ada dua jembatan sungai kecil di sini. Sudah rapi. Oh, mantap. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai nanti ke lokasi pengerjaan jembatan, dan mudah-mudahan gambarnya tidak terlalu gelap ya, teman, karena sudah lewat jam 6 sore. STA 8 plus 950. Ya, coba kita ambil jalur kanan aja, teman. Kilometer 8 plus 800.
sekali di sini. Bahkan sudah mulai ditanami dengan bunga di tengahnya ini, teman-teman. Sangat indah sekali. Ya, mudah-mudahan setelah selesai tol Padang Sincin ini bisa dilanjutkan lagi dengan seksi 2, yaitu Cincin Bukit Tinggi. Karena sebetulnya seksi Cincin Bukit Tinggi inilah yang sangat vital sekali, yang mana jalurnya cukup macet sekali dari Lembah Anai, Padang Panjang sampai ke Bukit Tinggi. Kawasan tersebut adalah kawasan yang cukup macet sekali, terutama pada hari-hari libur. Apalagi sekarang jalan lintas, jalan nasional di kawasan Lembah Anai rusak parah ya, akibat dihantam banjir bandang Galodo Gunung Merapi tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Sekarang sedang diperbaiki dan memakan waktu yang cukup lama sekali. Kemungkinan targetkan rampung pada 21 Juli 2024 mendatang. Ya, disinilah kita menyadari bahwa jalan tol Padang Sincin ini sangat penting sekali. Jalan tol Padang Pekanbaru ini sangat vital dan sangat penting sekali. Di saat sekarang jalan nasional terputus di kawasan Lembah Anai, kita baru menyadari bahwa jalan tol Padang Pekanbaru memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan seksi selanjutnya, seksi 2 Cincin Bukit Tinggi, bahkan untuk seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh, sisi 4 Payakumbuh Pangkalan, sisi 5 Pangkalan Bangkinang, terus dilanjutkan, teman-teman. Mudah-mudahan untuk seksi selanjutnya, seksi 2 pembebasan lahan tidak serumit dan tidak selama ini dan memakan waktunya, teman-teman. Dari 2018 ya groundbreakingnya oleh Presiden Jokowi waktu itu kalau tidak salah. Sekarang sudah 2024, hampir 6 tahun ya. Jalan tol sepanjang 37 km ini masih belum juga rampung. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya pemerintah sudah mempunyai metode atau trik yang jitu ya untuk pembebasan lahan agar memakan waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak terlalu lama lagi. Dan juga dulu pernah sempat akan dihentikan pembangunan jalan tol Padang Sincin ini karena rumitnya pembebasan lahan, memakan waktu yang cukup lama. Tapi akhirnya pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan jalan tol Padang Sincin ini, dan secara beransur-ansur pembebasan lahan mulai terselesaikan satu persatu, dan sekarang sudah hampir 100% ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke lokasi jembatan. Nah, ini di bawahnya ini, di bawah jalan ini adalah tidak ditimbun ya konstruksinya, tapi menggunakan tiang pancang pasak bumi cukup banyak sekali. Ya, kemungkinan ini daerah yang dataran rendah ya, untuk saluran air kemungkinan juga. Nah, ini cukup banyak sekali tertumpuk di sini. Beton pembatas jalur tol sepertinya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai. Wow, apakah kita bisa masuk? Ya, kita coba jalan kaki dari sini.
Ya mudah-mudahan pada hari ini sudah ada progres peningkatan pengerjaan tiang pancang atau kaki jembatan ya teman-teman, karena di video sebelumnya masih belum rampung 2 kaki jembatan beton cukup besar di tengah sungai. Mantap, sekarang teman-teman sudah rampung pengerjaan konstruksi tiang jembatan di dalam sungai. Ada 2 teman yang sekarang sudah rampung ya, mungkin alhamdulillah mungkin tinggal pemasangan big girder atau beton. Nah ini sudah ada standby ya, mungkin tinggal pemasangan big girdernya dan tidak berapa lama lagi mungkin sudah bisa dilewati. Mantap. Ya mungkin di video selanjutnya mungkin kita akan coba juga review ya teman-teman, seperti apa progres pengerjaan badan jalan tol di seberang sungai ini. Nah, ini Sungai Batanganai. Kawasan ini sering terlihat penampakan buaya teman-teman. Kita harus hati-hati dan waspada, jangan sampai mandi-mandi dan main-main di dalam air, karena masyarakat di kawasan ini sering sekali melihat penampakan buaya yang cukup besar-besar. Kelihatan teman-teman airnya cukup tenang, cukup dalam sekali. Ya kelihatan dari sini teman-teman, masih ada kendaraan truk yang membawa tanah timbunan. Ya ini adalah jembatan tol pertama ya, tol Padang Sincin di sekitar STA 7 di Korong Kayu Kapur, Nagari, Sungai Bulu Selatan, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Ada 3 jembatan sungai tol Padang Sincin ini yang melewati satu sungai yang sama ya, Sungai Batanganai. Yang pertama yang di STA 7 ini, yang kedua di Nagari Boyan STA 13, dan yang ketiga di Nagari Skabu sekitar STA 15 plus 800 ya, masih di sungai yang sama. Ada 3 jembatan sungai. Jadi jalan tol Padang Sincin ini memang rutenya yang biasanya jalan tol ini adalah lurus, tapi tol Padang Sincin ini memang agak berbelok-belok ya teman, berbelok-belok, berputar. Oke teman-teman, dan sana sadanya karena sudah mulai gelap, mau maghrib, kita balik dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.